zikir, itu berpegang kepada taslim dan tiqah. Taslim artinya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiqah tanya percaya kepada hukum qadar dan qadar. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabla an nabra'aha kaila ta'saw ala ma fa'atakum wala tafrahu bima atakum kadzalika 'alallahi yasir. Maknanya, barang yang terjadi di dalam bumoyo, apapun yang terjadi, namun nanti yang terjadi pada diri dan nyawa, apa yang terjadi dalam pengertian Allah berikan nikmat atau bala, dan juga pada keluarga dan nyawa, itu semua sudah ada di dalam kitab, di dalam Lauh Mahfuz. Sebelum Allah memberikan musibah, baik pada bumi atau pada dodanya. Si Fulan, si Fatimah, yaitu Ba'urwame pada Muhanda Ubahanda Sibah, si Fulan yaitu si Aminah, tiba-tiba Kadim Tume itu rezeki diberikan hadiah masalah. Si Fulan sehat atau tidak sehat, si Fulan Tume anggota dewan dalam pilkadanya waktu si Ahmad, yaitu si Badu anak muda. Jadi adapun apa yang terjadinya sudah ada di Lauh Mahfuz. Kata tulis tergolong kejadian yang terjadi keitulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sudah ada di dalam ilmu Allah yang kadim. Sudah ketentuan Allah di dalam ilmunya. Nanti kejadian dalam umum, umpamanya ada tsunami, ada gempa, yang kata tulis dalam ilmu Allah. Supaya katanya jangan putus asa dengan barang yang anak tatume nyo ulunnya kahe pendunggo calon, tapi hana deme-deme jangan putus asa. Sebab rahmat itu, rahmat Allah itu banyak. Hana jalannya ujung jalan lain oleh Allah. Di dalam tasawuf Allah mencegah daripada hajat yang tanya berhajat. Itu adalah kebaikan Allah untuk tanya. Anak dume ya bawahnya yang paling tinggi. Karena Allah itu lebih tahu Allah kepada tanyo dan daripada paman, daripada lain tanyo. Lebih tahu Allah pada tanyo daripada do tanyo kepada diri. Maka itu adalah merupakan iman. Iman yang kamil, dia beriman. Qul la yusibana illa ma katabta lahu lana. Tidak ada yang apapun yang kena pada kita, sama sekali itu sudah ditulis oleh Allah pada azal. Maka katanya harus taslim, terserahkan bandungnya kepada Allah Subhanahu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guguh oleh Rasulullah adiknya yang bernama Ibnu Abbas. Hai Ibnu Abbas kuno kajaman dalam pegah maka kalau sepakat sekalian umat akan untuk memberi manfaat mereka akan kamu tidak akan dapat manfaat kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Kalau seluruh umat untuk memudaratkan kamu tidak akan dapat mudarat, melainkan yang tertulis di dalam kitab, dalam Lauh Mahfuz. Maka putus asalah hidayah daripada menentang hukum yang ada pada azal. Hukumnya di dalam Islam supaya ada berbagai-bagai hukum. Satu yaitu hukum syara. Apa namanya hukum? Cara hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum syara yang berkaitan dengan perintah. Tanya diwajib oleh Allah sembahyang, diharamkan oleh Allah tanya berzina. Jadi wajib haram itu hukum syara, harus hukum syara, makruh hukum syara, sunat hukum syara. Dalam pekerjaan tanya hari-hari tidak terlepas dari hukum syara. Ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang haram, ada perbuatan yang makruh, ada perbuatan yang harus, ada perbuatan yang sunat. Tanya menuntut ilmunya hukumnya apa? Wajib. Wajib. Tadi tanya sebagai hamba Allah mukallaf tidak terlepas dari hukum syara. Itu satu harus kita ketahui. Dan kedua hukum akal. Tadi hukum akal untuk mendapatkan tanya tauhid awam. Tanya tahu apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Barang yang tidak mungkin adanya itu dikatakan mustahil. Barang yang wajib adanya itu dikatakan tidak boleh, tidak mesti ada, itu adalah wajib. Boleh ada, boleh tidak, itu dikatakan hukum akal, itu dikatakan harus. Jadi hukum akalnya berkaitan dengan untuk mendapatkan Allah dan sifat-sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Tanya harus tahu hukum akal. Dan yang ketiga hukum adat. Hukum adatnya kaitan ada dengan ada, kaitan ada dengan tidak, kaitan tidak dengan tidak, kaitan tidak dengan ada. Yang hukum adatullah. Ada makan, ada kenyang. Tidak ada makan, tidak ada makan, maka tidak ada kenyang. Ada makan, tidak lapar, tidaklah. Jadi kaitan hukum adatullah. Jadi itu hukum adat. Untuk adatullah, kebiasaan. Na tajibi anagrah, anagrah. Ana taji'i maka gerah, maka karena gerah. Jadi itu hukum kaitan-kaitan. Ada dengan ada dengan tidak, tidak dengan ada, tidak dengan tidak. Jadi tanya harus tahu itu hukum adatullah. Jadi hukum syara, hukum akal, hukum adat.
Dan yang keempat, hukum azal. Apa yang keempat? Hukum azal. Hukum azalnya dikatakan juga hukum qadar. Nah, sama sekali ini telah ditentukan oleh Allah di dalam ilmunya. Digolong berpuji oleh Allah alamnya. Digolong berpuji oleh Allah alamnya dan tanya karena dalam ilmu Allah. Nyo tungku imum, imum pah dan jalu. Yang karena dalam ilmu Allah digolong na tungku imum dan jalu. Nyo Jokowi presiden, digolong je ke presiden karena dalam ilmu Allah pada asal. Nyo Prabowo presiden itu sudah ada dalam. Jadi mengenai dengan hukum azal, tanya putus asa untuk menentang itu hukum, karena hukum yang demikian Allah yang melakukan. Tidak ada bercampur selain Allah dengan tanya. Tapi kalau hukum syara atau yang melakukan tanya yang melakukan, maka tanya dituntut untuk melakukan. Tetapi kalau hukum azal itu hanya Allah yang melakukan, tidak dituntut hanya untuk melakukan. Itu hukum azal. Tanya harus percaya dengan penuh keyakinan, hakul yakin, apa-apa yang ada di dalam ilmu Allah pada azal itu pasti terjadi, lahir pada abad.